Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Nabila dengan NIM 2302020006. Nah, kali ini saya akan membahas tentang salah satu golongan obat yang penting dalam dunia farmasi, yaitu antihistamin antagonis H1. Obat ini banyak digunakan untuk mengatasi reaksi alergi seperti rinitis alergi, urtikaria, dan kondisi lain yang berhubungan dengan pelepasan histamin. Nah, kalian tahu nggak apa itu histamin dan reseptor H1? Nah, saya di sini akan menjelaskan apa itu histamin. Histamin ini adalah senyawa alami tubuh yang disimpan dalam sel mas dan basofil ketika dilepaskan saat tubuh mengalami reaksi alergi. Histamin ini akan bekerja pada 4 jenis reseptor, yaitu H1 sampai H4. Kemudian reseptor H1 terutama terletak di otot polos, endotelium, dan sistem saraf pusat, dan ketika diaktifkan akan menyebabkan vasodilatasi, peningkatan permeabilitas kapiler atau pembekakan, bronkokonstriksi, dan gatal-gatal. Nah, antihistamin H1 ini akan bekerja sebagai antagonis kompetitif terhadap reseptor H1 sehingga mengalami efek histamin. Nah, kan tadi udah tuh kita menjelaskan tentang apa itu histamin dan reseptor H1. Saya akan melanjutkan tentang klasifikasi antihistamin H1. Berdasarkan generasi dibagi menjadi 2. Yang pertama itu dapat menembus sawar darah ke otak dan menyebabkan kantuk. Contohnya itu diphenhidramin, kloropirhidramin, dan hidroksin. Nah, generasi kedua lebih selektif terhadap reseptor perifer, tidak menimbulkan kantuk. Contohnya itu loratidin, cetirizin, dan fexofenadin. Kalian pasti bertanya kan bagaimana struktur kimia dan hubungan struktur aktivitas obatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Karakteristik umum struktur antihistamin H1 itu inti aril atau heteroaril ganda yang terhubung oleh rantai pendek ke gugus basal terminal, biasanya tersier. Jaraknya optimal antara gugus aril dan gugus basal sekitar 5-6 angstrom. Kemudian hubungan struktur aktivitasnya itu substitusi pada cincin aril dapat mempengaruhi potensi dan durasi kerja. Basa tersier penting untuk pengikatan ke reseptor H1. Senyawa generasi kedua memiliki struktur yang lebih polar hingga tidak mudah masuk ke SSP. Nah, teman-teman, sekarang saya akan melanjutkan ke contoh obat dan pengaplikasiannya. Yang pertama ada diphenhidramin generasi pertama yang saya sudah jelaskan tadi, di mana strukturnya itu eteraminoalkil, kegunaannya itu sebagai anti alergi juga sebagai obat tidur. Nah, efek sampingnya ini membuat sedasi dan mulut kering loh. Nah, yang kedua itu adalah loratadin, strukturnya lebih polar dan tidak menembus otak. Kegunaannya itu sebagai obat alergi musiman. Nah, keunggulannya ini dia tidak mengalami sedatif atau non-sedatif. Yang ketiga itu ada cetirizin yang metabolit aktif dari hidroksin. Kegunaannya itu rinitis alergi dan urtikaria. Nah, pasti dari obat-obat itu pasti teman-teman bertanyakan adakah efek samping atau interaksi obat dari obat-obat tersebut. Nah, kalau generasi pertama dia akan mengalami sedasi, kekeringan pada mulut, dan gangguan koordinasi. Sementara generasi kedua lebih aman namun bisa berinteraksi dengan obat lain, terutama jika metabolisme melibatkan CYP 450. Baik teman-teman, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa antihistamin H1 tetap menjadi pilihan utama dalam pengobatan alergi. Pemahaman struktur kimia dan sifat farmakokinetik sangat penting untuk pengembangan obat yang lebih aman dan lebih efektif. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Ini adalah jurnal yang saya ambil.